Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di mata kuliah komputasi multimedia. Jadi ada beberapa peran penting teknologi multimedia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah 6 peran penting teknologi informasi berbasis multimedia dalam dunia bisnis. Di zaman sekarang ini adalah zaman era modern, era 4.0, di mana hampir semua hal bisa dilakukan dari rumah. Dari mulai membayar semua tagihan, baik berupa tagihan telepon, internet, TV berbayar, listrik, PAM, bahkan belanja apapun bisa dilakukan tanpa keluar rumah dan lain-lain. Itu cukup hanya menggunakan m-banking dan semua bisa dilakukan secara online. Jadi kita dalam era ini dipaksakan harus mampu untuk hidup dua alam ya. Kalau bahasa yang saya pakai di sini, hidup dua alam, di mana alam nyata seperti ini kita butuh berkomunikasi dengan teman, butuh bekerja, dan alam maya di mana kita bisa wajib, seolah-olah hal ini wajib untuk menggunakan hidup di alam maya. Buktinya ketika kita mau bekerja, dompet kita ketinggalan, kita tidak terlalu masalah. Tapi ketika HP-nya sudah ketinggalan, maka kita akan dituntut untuk balik lagi. Ya, karena banyak pekerjaan yang disimpan di sana. Nah, sekarang yang akan kita bahas di dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, peran teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau elektronik dagang, atau mungkin perdagangan elektronik. Jadi e-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Dalam dunia e-commerce ini semua aplikasi, semua produk yang ditawarkan hanya bersifat gambar, tidak bersifat nyata. Nah, sehingga di sini membutuhkan desain multimedia yang menarik sehingga orang begitu melihat gambar akan jatuh cinta. Nah, hal ini mempermudah cara komunikasi ya. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email ini adalah salah satu pendorong awal internet ya. Jadi penggunaannya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan fax email atau komunikasi pertemuan online dengan sistem konversi video seperti webinar, voice over internet, protokol, VoIP, dan masih banyak lainnya. Hal seperti ini bisa kita temui ketika dulu misalkan kita melihat sejarah, sebelum ada email ya, orang harus berkomunikasi dengan ada surat ya, surat yang diantar lewat pos, dan ada namanya apa dulu waktu zaman saya ingat telegram ya, ada telegram. Jadi itu membayar per kata dulu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi, komunikasi sudah modern dan setiap individu memiliki email atau electronic mail. Hal seperti ini memberikan pengetahuan dan sumber informasi melalui internet. Anda hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Jadi semakin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang Anda kelola. Selain itu, Anda dapat dengan mudah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kompetitor Anda. Jadi di sini
di era teknologi ini orang berkreasi sebaik mungkin untuk memikat hati pelanggan ya, atau untuk membidik atau melihat kompetitor kita. Nah, hal seperti ini karena perangnya di desain, maka sangat dibutuhkan teknologi multimedia. Berikutnya kita tahu ada manajemen data. Jadi deretan arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan dengan adanya database saat ini. Sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Jadi dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan. Terlepas dari lokasi geografis, mereka perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah besar data historis secara ekonomis, dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. Jadi dokumen sekarang tidak disimpan di lemari, tapi sudah praktis dalam HP masing-masing. Setiap individu bisa mengerti, setiap individu bisa membukanya. Berikutnya, sistem informasi manajemen. Kalau kita melihat sistem informasi manajemen itu seperti apa? Ya. Sistem informasi manajemen itu adalah penyimpanan data hanya menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis secara pelaksanaan teknis dari strategis itu. Sistem informasi manajemen ini atau SIM ya, memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu diperbaiki. Manajer dapat melacak penjualan setiap hari yang memungkinkan mereka untuk segera bereaksi terhadap angka yang lebih rendah dari perkiraan dengan meningkatkan produktivitas karyawan atau mengurangi biaya item. Jadi sistem informasi manajemen ini adalah sebuah sistem yang mengelola di sebuah perusahaan. Contohnya begini, kita tahu di sekitar kita banyak ada minimarket, ada Indomaret, ada Alfamart, dan ada banyak lagi, ada Jogja dan sebagainya. Di sana dia itu memiliki data penjualannya, data karyawan, dan seorang manajer akan lebih mudah mengetahui bagaimana kondisi dari toko A, toko B, toko C, dan sebagainya. Indomaret A, B, C, dan sebagainya. Serta barang yang paling laku pun akan terdetek. Sehingga misalkan, wah di Indomaret ini yang paling laku barang ini. Maka ada kemungkinan sebuah perusahaan untuk membuat produk itu sendiri. Sehingga seringkali kita temukan ada produk menggunakan nama Indomaret, berarti itu ya mungkin produk dari Indomaret sendiri. Itu sistem informasi manajemen. Jadi selain seorang manajer mudah untuk memantau kondisi perkembangan dari toko tersebut, dari data-data yang masuk, juga sistem bisa memberikan keputusan bahwa oh hari ini penjualan sekian, hari ini penurunan sekian, dan sebagainya. Itu ya, itu sistem informasi manajemen. Berikutnya ada customer relationship management ya. Jadi perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer relationship ini
adalah sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Bagaikan data rekod, salah satu contohnya pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman barang yang dia pesan. Itu salah satu dari 6 keuntungan dalam berbisnis ya, menggunakan teknologi informasi. Jadi dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan karena seluruh interaksi disimpan dalam sistem CRM. Pelanggan pun menjadi tenang karena mendapatkan informasi pelayanan yang memuaskan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Jadi aktivitas bisnis selama 24 jam tetap berjalan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelaku teknologi informasi itu mulai gencar memanfaatkan kemajuan tersebut, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Para pelaku dapat memperoleh kemudahan dalam setiap urusannya. Di dunia bisnis sudah sangat kompetitif, di mana ada banyak persaingan. Untuk dapat terus berkembang diperlukan kreativitas, kegigihan, dan pengetahuan yang maju agar bisa bersaing di dalamnya. Melihat banyaknya fungsi yang diperoleh dari teknologi informasi, sangat jelas kalau kita akan sangat membutuhkannya. Jadi itu saja pertemuan kali ini. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Semoga corona ini cepat hilang dan kita bisa kuliah tatap muka, dan itu sangat membantu kita ketika bertatap muka karena mudah berdiskusi, kita ketemu wajah, kita lihat ekspresi dan sebagainya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.